Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi produk pangan halal di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rayu Budiati, NIM 19.33127 dari Industri Kuliner Halal kelas B. Latar belakang, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut kian mendesak dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal. Salah satu faktor yang memicu keluarnya regulasi sertifikasi halal di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tri Susanto yang menemukan beberapa makanan dan minuman yang mengandung gelatin, di mana di beberapa negara, gelatin mengandung unsur turunan lemak babi. Produk halal menjadi tren dan gaya hidup baru. Perkembangan tersebut menunjukkan potensi pasar industri halal semakin besar dan terbuka lebar bagi pelaku usaha. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, kriteria halal merupakan hal yang esensial bagi masyarakat Indonesia selain sebagai kewajiban, juga merupakan kebutuhan dan rutinitas harian. Ekosistem industri halal dikembangkan sebagai salah satu langkah strategis yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019-2024. Pengembangan ekosistem industri halal ini bertujuan untuk mendukung akselerasi pengembangan industri halal. Agar produk halal Indonesia mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global, diperlukan dukungan inovasi produk, layanan, dan proses. Dari sisi permintaan atau demand, keberadaan industri halal yang didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar menjadikan Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi pengembangan industri halal. Di sisi lain, berkembangnya industri halal nasional dapat menjadi alat proteksi bagi masyarakat muslim terhadap resiko mengkonsumsi produk yang tidak halal. Untuk membangun peluang dan mendapatkan kinerja dari sisi demand yang dapat mengimbangi sisi supply, perlu dilakukan peningkatan awareness terhadap produk halal, perilaku konsumsinya agar di masa mendatang konsumsi produk halal dapat menjadi gaya hidup masyarakat secara umum. Yang kedua, peningkatan pemahaman terhadap orientasi konsumsi halal masyarakat dan preferensi prioritas produk halal sehingga industri halal secara optimal dapat menangkap potensi pasar yang ada. Global Islamic Economic Report tahun 2019-2020 menunjukkan sektor makanan halal memiliki kinerja ekonomi paling tinggi di antara 6 sektor lainnya sampai 2019 kemarin. Sudah pasti hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dasar manusia terhadap komoditi makanan. Namun industri makanan dan minuman halal Indonesia belum masuk dalam 10 besar negara dengan kinerja makanan halal terbaik dunia. Padahal di sisi lain Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan produk halal dalam sektor ini. Hal itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya bahan baku yang melimpah, berkualitas, serta besarnya populasi muslim di Indonesia. Hasil survei preferensi konsumen terhadap produk atau jasa halal 2019 menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kesadaran tinggi terhadap produk makanan dan minuman halal. Hasil survei juga menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi tinggi dalam memilih faktor kehalalan suatu produk dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Potensi pangan halal di Indonesia. Dari berbagai faktor di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi pangan halal yang dapat dikembangkan, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas muslim terbesar. Selain itu, kesadaran masyarakat akan produk halal di masa kini semakin tinggi dan bisa meningkatkan potensi industri pangan halal. Sekian presentasi dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.